Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita jumpa lagi di channel yang sama, menembus batas menjadi miliarder. Bapak dan Ibu, kita akan membahas bagaimana cara bertahan dalam satu bisnis. Di dalam satu bisnis, apapun bisnis Bapak dan Ibu, pasti ada kendala. Kendala yang kita akan alami adalah nomor satu adalah cemooh, yaitu banyak orang yang tidak percaya dengan kita bahwa kita bisa sukses. Banyak orang yang mengejek-ejek kita kalau kita menjalankan satu bisnis. Apapun bisnis Anda, pasti ada orang yang cemooh kita. Pasti ada orang yang mengejek kita. Tidak mungkin bisa berhasil. Tapi itu adalah hukum alam. Ya, sudah banyak yang kita dengar orang-orang yang jalankan bisnis apa aja, ada aja orang yang tidak senang, ada aja orang yang tidak cocok. Dan kita jangan terlalu banyak ambil peduli dengan hal-hal orang yang tidak cocok dengan bisnis kita. Kita fokus aja, konsentrasi jalankan bisnis kita. Ini adalah satu tantangan buat Anda, teman-teman semua yang mempunyai bisnis. Kalau ada orang yang mencela, jangan Anda melawan. Jangan Anda ikut negatif. Jadi kalau ada orang yang negatif dengan bisnis kita, Anda berpikir positif. Sehingga Anda tidak ikut stres. Ya, biarkan mereka yang stres melihat kita berbisnis. Jangan kita ikut stres. Jadi kita santai aja menghadapi orang-orang yang mencemooh kita. Karena di luar sana, apabila Anda menjalankan satu bisnis, banyak orang cemburu, banyak orang sirik kalau Anda sukses. Sehingga banyak orang yang tidak cocok dengan kita. Tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Yang penting kita masih di jalur yang benar. Kita menjalankan bisnis yang benar dan cocok, Anda jalankan aja. Konsentrasi aja. Ya, karena setiap kita melangkah selalu ada kendala dan tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Jangan buat itu jadi masalah. Kita tetap jalan terus. Konsentrasi terus, jalankan bisnis yang Anda kerjakan. Oke? Yang kedua, apabila Anda menjalankan satu bisnis, pasti ada orang-orang yang mungkin tidak mau Anda berhasil di tempat itu, ya. Mungkin dia merasa tersaingi atau dia merasa ada hal-hal kalau Anda lebih maju dari dia, ya mungkin nama Anda bisa lebih lebih terkenal dibanding dia, sehingga mereka tidak setuju. Itu hal yang lumrah aja, ya. Anda harus menyikapi dengan baik, ya. Yang ketiga, apabila Anda menjalankan satu bisnis, Anda harus memperhatikan, ya, di sekitar Anda, ya, apakah ada tetangga Anda yang merasa terganggu atau Anda punya teman-teman yang merasa terganggu. Kalau memang itu mereka terganggu dengan bisnis Anda harus maafkan mereka. Ya, kita harus memaafkan mereka. Kenapa? Karena kita sudah cukup berjuang mau melakukan sesuatu yang baik, tapi mereka merasa terganggu. Ya, jadi itu adalah satu tantangan buat kita semua. Ya. Kemudian yang keempat adalah kalau Anda mempunyai bisnis, yaitu Anda harus kontrol ekonomi. Ekonomi yang masuk, keuangan yang masuk dengan keuangan yang keluar. Anda harus kontrol pegawai-pegawai Anda, ya. Kenapa? Karena pegawai-pegawai kita, kalau kita tidak kontrol, maka bisnis kita bisa kolaps Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak sama bisnis yang dikontrol, ya, dengan bisnis yang dibiarkan berjalan sendiri. Itu tidak sama hasilnya Bapak dan Ibu, ya. Itu adalah satu kendala buat kita yang pengusaha yang tidak punya waktu untuk mengontrol usahanya, kebanyakan bermasalah. Jadi kita harus kontrol pegawai, kita harus kontrol keuangan juga Bapak dan Ibu. Karena keuangan penting, ya. Uang yang masuk dengan uang yang keluar. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan. Maka usaha Anda akan bangkrut Bapak dan Ibu. Dan banyak orang yang mengalami hal itu. Dan itu jangan sampai terjadi dengan usaha kita. Itu adalah satu kendala Bapak dan Ibu. Jadi harus dikontrol keuangan dan pegawai-pegawai yang kerja di dalam perusahaan kita. Oke, kemudian yang keenam, Anda harus memperbaiki kualitas apa yang sudah Anda jual.
apa yang Anda lakukan, ya, apa Anda punya pelayanan, harus memperbaiki kualitas pelayanan. Karena pembeli adalah raja. Jadi atau customer adalah raja. Jadi kita layani dengan baik semaksimal mungkin, ya. Tapi ada aja biasa customer yang tidak puas. Itu sudah hukum alam, Bapak dan Ibu. Jadi tetap Anda bersabar, Anda melakukan aktivitas sesuai dengan yang Anda mampu, pelayanan yang baik. Pesan semua karyawan-karyawan Anda bahwa pelanggan adalah diutamakan, ya, karena pelanggan adalah raja, ya. Kalau Anda ingin usaha Anda maju, seandainya Anda mungkin buka makanan, warung makan, Anda harus pelayanan yang bagus, kemudian masakan yang enak, kemudian kualitas Anda harus jaga. Atau Anda buka toko, atau Anda buka properti apa aja, ya, bisnis apa aja Anda punya, Anda harus melayani pelanggan dengan baik, karena pelanggan adalah raja. Yang mendatangkan income adalah pelanggan Anda, ya. Oke, yang keenam adalah apabila bisnis Anda sudah berjalan dengan baik, maka Anda bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah yang memberikan semua rezeki. Semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rezeki. Jadi kita patut bersyukur, ya. Kalau usaha Anda sudah maju, Anda sebaiknya melakukan yang terbaik, ya. Mungkin Anda harus lebih banyak bersedekah dan Anda mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Jadi itu Bapak dan Ibu, kita harus pandai bersyukur, ya. Apabila Anda menerima hasil, itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita semua. Dan rezeki kita adalah ada hak orang lain di dalamnya. Makanya kita harus banyak bersyukur dan banyak berbuat lebih baik kepada sesama. Ya, oke Bapak dan Ibu, ini adalah tips dari saya. Apabila Anda punya usaha yang sudah mulai berkembang, alhamdulillah, Anda harus lebih banyak lagi bersyukur. Karena banyak orang usahanya sudah berjuang setengah mati tapi tidak berhasil, ya. Itu adalah cobaan, ya. Jadi Anda tetap menjalankan bisnis apa yang Anda kerjakan sekarang ini. Oke Bapak dan Ibu, ini adalah satu kesempatan buat Anda yang belum melakukan aktivitas. Anda harus melakukan aktivitas. Anda harus action. Anda harus setiap hari melakukan apa yang Anda kerjakan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Apabila Anda suka dengan video saya ini, Anda bisa like dan Anda subscribe. Terima kasih. Salam miliarder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.